Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta berkahnya pada kita umat Islam. Selawat dan salam kita curahkan limpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan semua pengikutnya. Hadirin rahimakumullah, syarat diterimanya ibadah adalah rasa ikhlas sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh benar-benar telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu. Sungguh jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan gugurlah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang-orang yang rugi. Quran Surah Az-Zumar ayat 65. Dengan ikhlas kita tidak akan tersesat ke jalan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala, tidak akan menjadi orang yang riya atau sombong, karena sombong itu merupakan sifatnya setan. Seseorang yang ikhlas ibarat orang yang sedang membersihkan beras dari kerikil-kerikil dan batu-batu kecil di sekitar beras. Maka beras yang dimasak menjadi nikmat dimakan. Tetapi jika beras itu masih kotor, ketika nasi dikunyah akan tergigit kerikil dan batu kecil. Demikianlah keikhlasan menyebabkan beramal menjadi nikmat, tidak membuat lelah, dan segala pengorbanan tidak terasa berat. Sebaliknya, amal yang dilakukan dengan riya akan menyebabkan amal tidak nikmat. Pelakunya akan mudah menyerah dan selalu kecewa. Tetapi banyak dari kita yang beribadah tidak berlandaskan rasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan dengan sikap riya atau sombong supaya mendapatkan pujian dari orang lain. Hal inilah yang dapat menyebabkan ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ikhlaslah dalam beragama, cukup bagimu amal yang sedikit." Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, "Sungguhnya Allah tidak menerima amal kecuali dilakukan dengan ikhlas dan menghadap ridhonya." Imam Syafi'i pernah memberi nasihat kepada seorang temannya, "Wahai Abu Musa, jika engkau berijtihad dengan sebenar-benar kesungguhan untuk membuat seluruh manusia ridho atau suka, maka itu tidak akan terjadi. Jika demikian, maka ikhlas awalmu dan niatmu karena Allah Subhanahu wa taala." Karena itu, tak heran jika Ibnu Qayyim memberi perumpamaan seperti ini. Amal tanpa keikhlasan seperti musafir yang mengisi kantong dengan kerikil besar, memberatkannya tapi tidak bermanfaat. Kerikil pasir memberatkannya tapi tidak bermanfaat. Dalam kesempatan lain, ia juga berkata, jika ilmu bermanfaat tanpa amal, maka tidak mungkin Allah mencela para pendeta ahli kitab. Jika ilmu bermanfaat tanpa keikhlasan, maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang munafik. Dari beberapa contoh hadis di atas menunjukkan bahwa ikhlas itu memang sangat penting bagi umat muslim dalam melaksanakan ibadah. Karena tanpa rasa ikhlas dan hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita tidak akan diterima olehnya. Lalu, bagaimana cara agar bisa beribadah dengan ikhlas? Cara agar kita dapat mencapai rasa ikhlas adalah dengan mengosongkan pikiran di saat kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya perlu memikirkan Allah, sholat untuk Allah, zikir untuk Allah, semua amal yang kita lakukan hanya untuk Allah. Lupakan semua urusan di duniawi. Kita hanya tertuju pada Allah. Jangan munculkan rasa riya atau sombong dalam diri kita karena kita tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasakan Allah berada di hadapan kita dan sedang menyaksikan kita. Insya Allah, dengan cara di atas Anda dapat mencapai ikhlas, dan jangan lupa untuk berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat secara ikhlas untuknya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.